Ya, munculnya iklan berkonten atau bernuansa LGBT sebagai iklan di salah video musik untuk anak ini pun membuat heboh warganet. Iklan ini diduga muncul di platform video, yakni YouTube Kids. Mengapa sebenarnya hal ini bisa terjadi dan bagaimana seharusnya pengawasan bagi konten yang ada di platform video ini? Kita sudah terhubung dengan Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Information and Communication Technology, ICT Institute. Sebelumnya, saya informasikan juga bahwa kami sudah berupaya menghubungi pihak YouTube dan juga Kominfo, namun belum bisa bergabung dalam dialog pada malam hari ini. Saya akan langsung ke Pak Heru. Selamat malam, Pak Heru. Selamat malam, Mevri. Ya, Pak Heru, sebelumnya melalui pesan singkat, YouTube Indonesia sudah menyatakan bahwa video dan iklan yang sedang ramai diperbincangkan ini sebenarnya tidak pernah ada di YouTube Kids maupun supervised experience di YouTube. Tapi faktanya, sejumlah warganet ini melaporkan hal ini. Kemudian ada pemblokiran juga dari Kominfo dan juga akan didalami oleh KPAI. Nah, menurut Pak Heru, apa sebenarnya alasan utama konten seperti ini bisa muncul sebagai iklan terutama di video-video untuk anak-anak? Bagaimana prosesnya bisa sampai disusupi seperti itu? Apakah artinya kecolongan, Pak? Ya, jadi kan memang iklan di YouTube itu kan ada dua macam. Mempromosikan dari video yang mereka buat gitu, kepada pengguna atau kemudian membuat satu iklan tertentu yang kemudian dipromosikan oleh YouTube itu sendiri gitu ya. Dua potensi ini kemungkinan besar memang dilakukan gitu ya, salah satunya ya. Dan memang kalau kita lihat harusnya kita bicara dengan konten yang lebih ke anak-anak, harusnya konten-konten yang memang ramah anak gitu ya. Kan Google itu patokan pada mereka punya satu standar aturan tersendiri tentang hal ini. Ya, mungkin dalam hal ini naik tinggi segala macam itu luar mereka gitu. Itu kan di wilayah yang mungkin berbeda pandangan dengan Indonesia gitu. Dan Indonesia memang kalau memiliki aturan tersebut harus Google atau YouTube menghargai aturan lokal yang ada, seharusnya seperti itu. Kalau kita lihat video yang ditayangkan ini memang menggunakan bahasa Indonesia, Pak. Apakah artinya itu dari pihak Kominfo maupun YouTube ini kecolongan? Dan bicara soal hal itu, sebenarnya bagaimana peran antara Kominfo dan juga YouTube Indonesia dalam menyeleksi konten-konten yang akan tayang begitu, baik itu iklan maupun konten utama dalam video-video yang ada? Ya kalau dibilang kecolongan ya memang pemerintah Indonesia ya ini kecolongan gitu ya, karena betapapun kita tidak bisa berharap pada Google, pada YouTube dia melakukan filtering terhadap konten-konten baik dan mana yang tidak bagi anak-anak gitu ya. Karena kan cara pandang mereka kan cara pandang bisnis, selama orang itu mau beriklan kenapa harus ditolak kan gitu ya. Walaupun memang harusnya memang ini kan YouTube gitu ya, ini kan harus ada pembedaan. Kait tadi dikatakan bahwa mereka juga harus menghargai aturan lokal, ya memang harus seperti itu. Jadi nggak bisa, karena betapapun ya kita ada aturan-aturan, ada budaya yang harus diikuti, hormati gitu ya. Mungkin juga memiliki cara pandang yang berbeda dengan mereka yang di barat sana gitu. Oke, Pak Heru, sebenarnya bagaimana Pak prosesnya untuk pengawasan konten yang ditayangkan di platform digital ini? Nah ini memang ini menarik kalau pengawasan ya. Pengawasan itu kan harusnya YouTube, pihak Google melakukan pengawasan terhadap pertama konten gitu ya. Konten yang memang katakanlah Indonesia nih, negara lain gitu ya. Itu kan harus ada ketentuan-ketentuan yang memang harus dipatuhi. Mungkin kita katakanlah kita itu dengan konten yang melanggar kesusilaan, kemudian perjudian, kemudian juga mungkin ada hoax segala macam gitu ya. Tapi kan memang pihak ini ya mungkin memberikan ruang untuk itu gitu, sehingga mereka hanya berpatokan pada iklan atau konten ketika mendapatkan sebuah dari netizen yang mungkin atau mungkin dapat komplain, kita ramai-ramai ngasih flag, baru kemudian mereka memperhatikan konten tersebut untuk di take down, katakanlah seperti itu gitu ya. Ini memang pola hubungan atau komunikasi yang harus kemudian ini diselaraskan kembali nih. Aturan katakanlah ada undang-undang ITE, undang-undang anti pornografi segala macam gitu ya, yang harus mereka harus mereka juga gitu ya. Kan mungkin penapisan di
konten-konten mereka, termasuk juga iklan-iklan mereka gitu. Karena kalau iklan itu kan konten kita kemudian konten tersebut mau kita promosikan di YouTube. Oke, berarti Pak Heru sebenarnya kebijakan untuk menentukan konten atau iklan apa yang bisa masuk di satu video itu adalah wewenangnya dari pihak YouTube ya Pak? Ya betul, lebih banyak dari pihak gitu ya. Kecuali mungkin ketika ada komplain, ada gugatan, ada ketidaksetujuan masyarakat baru take down, termasuk juga konten-kontennya gitu. Jadi kan sekarang kan kontennya ya begitu bebas aja, kita mau bikin konten apa segala macam. Kemudian ada di laporan rame-rame baru mungkin itu jadi perhatian atau mungkin baru di take down gitu. Pak Heru, ini kan dari pihak platform digital atau pihak YouTube menyebutkan sebenarnya pengelolaan konten ini bisa selalu diawasi ya Pak lewat fitur yang namanya supervised experience. Jadi para pengguna bisa diawasi dari sana. Kalau melihat hal ini, seberapa efektif sebenarnya adanya opsi ini dalam pengawasan anak-anak atau konten bagi anak-anak? Ya kalau kita kurang efektif ya. Konten tersebut apakah memang ketika konten tersebut di-upload ke YouTube itu mereka transparan secara mengatakan mungkin konten ini untuk 18 tahun ke atas. Oke. Berisi kekerasan, kata-kata yang nggak pantas segala macam. Kadang-kadang itu lolos gitu loh. Ketika kalau semua sesuai konten yang biasa bisa dilihat oleh semua orang gitu ya, dan tidak melanggar ketentuan Google sehingga ada iklannya juga bisa tersebar gitu ya, sampai kemudian yang keberatan dengan konten tersebut baru menjadi perhatian gitu. Ini yang harus di Indonesia harus juga berdaya lah terhadap aplikasi gitu ya, aplikasi lainnya. Oke, Pak Heru, setelah adanya dugaan munculnya konten bernuansa LGBT ini, kemudian Kominfo mengaku telah memblokir ya konten tersebut setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Nah, kuncinya memang dari tadi biasanya akan ditindak ketika sudah ada laporan dari masyarakat. Nah, apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat jika menemui hal ini? Ya sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, kalau ada konten yang tidak sesuai, kami yang melaporkan, memberikan checkbox dan tersebut katakanlah inappropriate gitu ya. Kita tidak setuju dengan konten tersebut. Gitu. Kalau misalnya tidak dipublish oleh YouTube gitu ya, kita bisa melakukan pengaduan nih. Info alasannya apa konten tersebut untuk dan rame-rame kita minta take down. Nah, juga memang YouTube ini juga mungkin video streaming lainnya kan seperti yang bantuan gitu ya, artinya tidak ada lembaga yang benar-benar mengawasi day to day gitu ya. Kalau sekarang televisi ada orang KPI yang mengawasi kontennya seperti apa gitu, bahkan orang yang berpikir tradisionalnya kadang-kadang di blur gitu ya. Jadi itu, tapi wilayah berbagi video ini merupakan juga harus kita waspadai karena ini juga merupakan satu cara propaganda mungkin aliran tertentu, mungkin ada terorisme segala macam yang mungkin juga harus pertama kita awasi dan juga memang yang mengawasi secara. Ya, berarti pengawasan itu memang harus ada baik itu dari pihak pemerintah maupun penyedia layanan platform digital ini ya. Selain itu, bagi para orang tua juga khusus untuk konten-konten anak-anak penting untuk terus bisa mendampingi saat menyaksikan konten di platform digital ya. Terima kasih banyak Pak Heru Sutadi sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu Pak.